saya tidak bisa membaca kebudayaan saya sendiri. Oke. Karena memang ajaran di kita di Islam Jawa tentu nanti dilarikan ke hal-hal yang sifatnya sastrawi. Jadi memang akar sastra sufistik ini adalah Jawa Islam. Iya, Jawa Islam. Jawa Islam. Makanya kalau saya Jawa, saya Islam, itu pendidikan wajib. Orang-orang seperti Anda ini, kan? Ini nggak Islam ini, gitu. Ini nggak Islam ini. Apa itu Islam budaya? Hadir kembali bersama kami di Buka Buku by Prisepena.id, sebuah channel YouTube dari Prisepena, sebuah penerbitan yang berada di Solo. Dan luar biasa sekali hari ini Buka Buku dapat kembali lagi dan hadir di tengah-tengah kita seorang dosen ganteng, terlihat dari kacamatanya, dan juga beliau adalah seorang penulis yang bukunya telah diterbitkan oleh kami dari Prisepena berjudul Sastra Sufistik. Nama beliau tertera megah di buku ini. Beliau bernama Raha Bistara. Ini nama yang sangat unik. Bagi saya yang orang Jawa saja nggak tahu ini namanya Raha Bistara artinya apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Raha. Iya. Dan juga ngobrol mengenai buku ini. Langsung saja ya, Mas Raha, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, Mas Raha, pripun kabarnya, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah, saya dengan. Alhamdulillah, terlihat dengan badan saya yang cukup gemuk ya. Mas Raha, Mas Raha kan baru saja menulis buku ini ya, Sastra Sufistik nih, Mas Raha. Saya tadi melihat banyak banget tulisan-tulisan Mas Raha sebelum buku ini ada. Artinya di bagian belakang ada banyak sekali tulisan-tulisan Mas Raha. Nah, di buka buku ini seringkali awal-awal kita basa-basi dulu gitu ya. Ngobrolin mengenai bagaimana sih seorang Mas Raha ini bisa tertarik untuk menulis gitu, Mas Raha. Oke, ya terima kasih Mas dan teman-teman Prisepena ID. Sebenarnya untuk proses kreatif buku ini ya Mas, ini kan buku baru saya sebenarnya ini sejak lama ya, sejak 2 tahun yang lalu ketika memang saya membaca kemudian menelaah terkait keislaman dan kejawaan saya terutama gitu kan, sebagai orang Jawa, sebagai orang Islam Muslim yang menggeluti dulu di pesantren gitu kan, kemudian pindah ke wong Jawa yang memang bahasa-bahasa Jawa kromo inggilan, kromo halusan di Solo terutama yang dikatakan kota budaya gitu. Betul. Kemudian saya menelaah beberapa serat naskah-naskah ya Mas. Nah itu yang akhirnya membuat proses kreatif saya di situ. Saya mengalami sebuah kegalauan gitu Mas. Kira-kira kok dulu saya dididik di pesantren kemudian seolah-olah misalnya gitu kan, kita mempelajari Islam yang ada di Nusantara itu kembalinya ke pesantren gitu, Mas. Dan itu yang akhirnya membuat saya, oh kok ternyata ada ya misalnya dari serat, babat, dan itu tidak dipelajari di dalam pesantren. Akhirnya saya membaca itu, menelaah, mengais, mencari, dan menuliskan ulang apa yang kegelisahan saya gitu. Dari mulai 2021 terutama. 2021 ya. Sebenarnya 2020 itu proses gencar-gencarnya waktu Covid itu. Karena kan Covid tidak ada pekerjaan ya. Akhirnya ya sudahlah saya menelaah. Kemudian kegelisahan saya ditulis kembali dan saya kirim saja ke media-media online keislaman itu. Akhirnya tersebar di beberapa media keislaman. Saya sebutkan ada Alif ID, Langga, Ar-Rahim, Geotimes, dan sampai Geotimes juga ini. Oke, ini itu, Mas. Sudah terlihat betul ya bagaimana kualitas tulisan dari Mas Raha. Ada di Alif, Ar-Rahman, Geotimes apalagi gitu kan. Artinya ini media-media mainstream yang memang secara kualitas tulisannya sangat-sangat baik gitu. Tapi sebelum ke situ gitu Mas, bahwa menulis itu kan bukan sekedar hanya ngetik terus muncul tulisannya. Di situ ada sebuah, kalau kami kayak orang bahasa Indonesia gitu Mas, jadi seseorang sebelum menulis itu ada proses-proses berbahasa. Nah, salah satunya adalah proses membaca Mas. Iya. Nah,
di buka buku itu kan yang kita tekankan adalah membuka dan membaca. Iya. Oke, nah pengalaman awal Mas Raha tentang membaca dan membuka bukunya sebelum hari ini kita mengenal Mas Raha yang begitu piawai dalam menulis itu kapan gitu, Mas? Ya sebenarnya apa ya, proses belajar membaca saya sejak lama, Mas. Sebenarnya itu sejak saya di pesantren mungkin ya itu sudah terbiasa untuk membaca, menelaah gitu kan. Kemudian ya terbiasa membaca itu karena memang begini, Mas. Ada yang mengatakan bisa karena terbiasa. Akhirnya kayak ya terpaksa untuk membaca akhirnya. Karena dulu saya ada prinsip satu hari pokoknya harus 25 lembar gitu. Oke, aduh. Setelah S1 misalnya, Mas. Iya. S2 kemudian 50 lembar. Lah S3 150 lembar. Itu jenjang itu saya paksakan harus setiap pagi ya. Setelah sholat subuh misalnya, kalau masih ada waktu saya diusahakan membaca buku dulu. Dan sampai sekarang begitu. Wah, luar biasa sekali. Beri konsistensi tentang membaca iya, itu betul. Pasti akan membuahkan hasil. Betul sekali, luar biasa. Usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Luar biasa sekali. 25, 50 dan 150 perjenjang pendidikan yang dilalui oleh Mas Raha. Nah, Mas Raha, berkaitan dengan buku yang sangat kalau kita ngomong memorable. Saya dulu sangat kecil berarti kita kelas 2-3 SD itu ketika ke perpustakaan sekolah menemukan bobo dengan gajah dengan belalai panjang dan kupingnya itu sangat membekas di saya gitu. Iya. Ada nggak sih bahwa buku-buku yang di masa kecilnya Mas Raha itu menjadi membekas dan itu seakan-akan menjadi turning point bahwa oh aku ternyata suka membaca nih gitu. Oh gitu. Iya dulu kalau di SD dulu Mas itu kan ada perpustakaan sekolah dasar ya. Dulu saya pernah yang membekas itu justru apa ya, cerita tentang Mahabharata. Oke. Pewayangan berarti Mas ya. Pewayangan Mas. Akhirnya saya waktu itu sama mbah saya terutama itu mbah saya itu setiap malam itu mendengarkan cerita wah ya iki apa gitu loh, maksudnya saya kan orang ini Bumayu apa sih mbak iki mbah gitu kan. Nah ternyata di SD saya menemukan buku cerita Mahabharata dan itu pertama kali yang membuat gairah saya membaca itu. Di samping ada gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya. Oh iya, zaman dulu itu ini ada memori saya ilustrasinya itu, ya. Memori saya apa? Oh ini kok bagus ya, ceritanya menarik. Dan saya mulai sadar ketika mau kuliah, mau masuk filsafat, ternyata itu cerita-cerita filosofis. Oke. Saya mulai sadar di situ. Baru mulai sadar bahwa Mahabharata dan kawan-kawannya itu bermuatan filosofis. Bermuatan filosofis yang kadang itu di luar akal saya sebagai pembaca gitu. Akhirnya saya mulai mendalami, oh ternyata ini yang digambarkan, diceritakan tentang makna kehidupan di situ. Gitu. Jadi pengalaman kecil memang membuat kita menjadi sangat terkesan ya dengan, apalagi kalau kita kecil bertemu dengan buku dan akhirnya itu. Betul. Saya kira itu waktu yang sangat sangat baik ya. Waktu itu kita bisa mengenal buku, saya dengan Bobo, Mas Raha dengan Mahabharata tadi seperti itu. Dan mungkin itu juga yang mengakibatkan kenapa buku sastra sufistik ini memiliki imajinasi pewayangan. Ya kan, gambarnya itu menarik sekali ya. Ilustratornya luar biasa sekali memberikan ilustrasi wayang di buku sastra sufistik ini. Nah, Mas Raha, saya melihat tulisan Mas Raha itu banyak sekali dan kemarin juga sempat ngobrol juga di buka buku yang berkaitan dengan Iqbal. Iya, Kenapa Mas sangat senang dengan pemikir-pemikir Islam? Kenapa ya? Itu kan pemikir ya? Iya. Iqbal pemikir Islam. Iya, sebenarnya saya menggeluti sejak dulu, terutama ketika masuk jurusan filsafat ya, memang menggeluti pemikir-pemikir lah. Ketika terutama Iqbal misalnya, ketika saya mendalami sosok Muhammad Iqbal itu sangat membekas ya. Iqbal satu-satunya tokoh yang dia mempelajari juga Barat yang hari ini dikenal dengan sekularismenya gitu kan. Dan dia juga di sisi yang lain mengkritik hal itu dengan kerangka sufismenya. Nah, ini ibaratnya sesuai dengan apa ya, ruhnya umat Islam yang era Renaissance dulu gitu loh. Kok keren? Renaissance ya. Renaissance. Kok ini keren ya Muhammad Iqbal, kok ada tokoh seperti ini gitu, bisa mengkritik Immanuel Kant, bisa mengkritik
Hendrik Bersol Iya, betul, gitu, betul. kemudian Jalaluddin Rumi Jalaluddin Rumi dijadikan juga. guru spiritualnya. Ini kan aneh ya kalau orang hari ini berbicara soal itu, kok bisa orang yang sudah meninggal dijadikan guru spiritual? Iya. Itu epistemologi macam apa untuk menilai itu Iya, gitu. iya, betul, betul. Ini Iya. menarik sekali, makanya saya waktu itu tesis saya Mas gitu Oh, kan. Iqbal ada bagian dari tesis dengan ya? Tesis saya kemudian diterbitkan buku, ya itu akhirnya jadi buku itu tadi Mas. Oke. Karena selain Iqbal juga tadi saya melihat di tulisan Mas Raha juga ada Syed Naquib Al-Alatas yang kita kenal dengan Islamisasi ilmu, ya, Islamisasi ilmu. Al-Alatas dengan Iqbal sama-sama pemikir, tapi saya kira memiliki spektrum yang berbeda. Ketika Iqbal memang mencoba memurnikan kembali, mengembalikan Islam yang buku terkenal kan apa? Recognizing Islam itu, Religion of Thought Islam itu pemikiran Islam bagaimana dikembalikan lagi. Tapi kalau Al-Alatas itu kan kayaknya agak Islamisasi ilmu gitu loh. Iya, Jadi ilmu itu diislamisasi gitu. Iya. Gimana itu Mas? Saya tidak menemukan dua simpul ini gitu. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara Iqbal itu lebih kepada eksistensialisme diri Mas. Itu kan gagasan Iqbal dalam kitabnya yang kita kenal itu Asrori Khudi ya. Bagaimana melihat penjiwaan diri kita sebagai umat muslim. Nah, kata Iqbal itu, ya kita umat muslim itu tidak boleh luruh dengan peradaban kebudayaan barat. Kita punya sendiri. Sama sebenarnya kalau kita lihat galurnya Al-Atas waktu itu ketika sedang melakukan konversi pertemuan cendekiawan intelektual muslim sedunia di Mekah pada saat itu, dia memaparkan bagaimana islamisasi pengetahuan. Nah, bagi Al-Atas, kalau misalnya umat Islam hari ini dalam kerangka knowledge, dalam kerangka pengetahuannya itu terdoktrin dengan kerangka sekularismenya barat, memisahkan antar agama dan pengetahuan, ini tidak sesuai dengan ruhnya sebagai umat muslim. Makanya Al-Atas ingin mengembalikan kita seyogyanya itu bisa menggunakan kerangka islamisasi pengetahuan untuk melihat bagaimana posisi kita sebagai umat muslim. Kita jangan ngiblat terus ke barat, karena kebudayaan barat berbeda dengan kita, ruhnya juga berbeda. Ngapain kita harus mengikut barat? Kita punya epistemologinya sendiri, kata Al-Atas. Makanya melahirkan kerangka islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan yang ada. Saya pernah punya bukunya Al-Alatas itu, sama di masa-masa juga cukup menggeluti Iqbal dan juga Al-Alatas gitu. Terus akhirnya habis Al-Alatas selesai, kok ketemu lagi Kunto Wijoyo. Kok beda lagi? Ini pengilmuan Islam gitu. Jadi kok di Islam sendiri itu ternyata banyak sekali ya perspektif ya mengenai bagaimana membangun Islam itu menjadi dikenal, dan Islam sebagai ilmu dan pengilmuan sebagai Islam. Saya dulu mengibaratkan itu kayak pertarungan gitu loh. Yang satunya itu Islam ilmu dari barat diambil terus diislamkan. Tapi kalau Kunto Wijoyo itu ya kita membuat paradigma ilmu sendiri kayak gitu loh. Ya sebenarnya itu paralelnya panjang ya Mas. Banyak tokoh ya, ada Al-Faruqi, kemudian Naquib Al-Atas, yang kemudian ada Jalaluddin Zardar yang sekarang masih ini. Kemudian kalau di Indonesia nanti lari ke Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu habis nanti digantikan oleh Prof. Amin Abdullah. Ya itu kan proses pergelutan beliau-beliau ya terkait pengetahuan bagaimana kita umat Islam seharusnya memiliki epistemologi sendiri untuk melihat realitas umat hari ini itu bagaimana untuk melihat realitas itu tadi. Makanya nanti Prof. Amin Abdullah ada interkoneksi, Kunto Wijoyo ada pengilmuan Islam, Al-Faruqi ada islamisasi pengetahuan, Al-Atas ada islamisasi pengetahuan, nanti Al-Jabiri ada epistemologi Islam. Itu memang pergelutan mereka ingin melihat kita seharusnya itu memakai epistemologi sendiri sebagai umat muslim, umat muslim. Karena itu sudah dilakukan era Abbasiyah saja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Dengan kejayaan ilmu pengetahuan yang luar biasa, Eropa akhirnya mengambil itu. Kita meninggalkan itu ya. Kita meninggalkan itu. Makanya kata Syakib Arsalan itu dalam kitabnya Limada Ta'akhral Muslimun wa Limada Taqaddama Khairugum, salah satu penyebab
umat Islam tertinggal dari bangsa Barat ya, karena kita tidak memiliki pegangan pengetahuan sendiri. Kita hanya mengekor ke Barat ibaratnya. Iya, betul. Ini saya kira ini menjadi refleksi kita bersama ya. Walaupun pembahasan-pembahasan seperti ini agaknya hanya kita ngomong hanya ada di Menara Gading gitu ya, hanya ada di kalangan kampus, hanya di kalangan pemikir gitu ya. Tidak mengakar ke bawah. Tidak mengakar ke bawah. Nah, saya kira itu yang menyebabkan Mas Raha membuat sastra sufistik ini gitu loh. Kenapa? Karena kalau nanti kita membaca ini sastra dan sufistik yang nanti kebanyakan di sini adalah Jawa Islam, itu kan hal-hal yang sangat melekat di masyarakat kita. Iya. Mungkin saat ini masih banyak, tapi juga mungkin sudah mulai mulai meluntur seperti itu. Nah, Mas, apa yang menyebabkan Mas Raha itu dari tadi pemikiran-pemikiran yang sangat tinggi, luas itu sampai masuk ke titik yang sangat kalau bahasanya profan atau apa itu ya, yang sangat-sangat ke personalitinya seseorang bahwa oh masyarakat Jawa, masyarakat Islam butuh nih sesuatu untuk dimunculkan lagi dari diri mereka sendiri seperti itu. Iya Mas, sebenarnya lahirnya karya ini memang setelah bergelut dengan pemikir-pemikir Barat, pemikir Timur gitu kan. Saya waktu itu mengalami kegelisahan waktu itu. Kok saya tidak bisa membaca kebudayaan saya sendiri. Saya orang Jawa, saya orang Muslim. Kenapa saya tidak bisa menemukan kejawaan dan keislaman saya? Justru saya dipengaruhi oleh pemikir-pemikir yang dia tidak lahir di tanah Jawa. Itu kan bingung. Saya belajar lah Iqbal, Naqib al-Asad. Dari misalnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali. Saya tidak menemukan sebenarnya saya terlahir dari mana gitu, dari akar kebudayaan mana, keislaman mana. Karena nanti berbeda. Nanti kan Islam bertemu dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Ada kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan Afrika, kebudayaan Melayu, Jawa terutama itu kan nanti kan spektrumnya berbeda. Nah, akhirnya saya mulai mendalami itu, kira-kira ada nggak ya pemikir-pemikir Jawa Muslim yang memang itu pemikirannya sesuai dengan kebudayaan saya, terasa saya sebagai orang Jawa, kebudayaan Jawa, dan saya mulai menggeluti itu. Oh ternyata ketika saya membaca para antropolog, kemudian para Javanolog, dia melihat Jawa dan Islam itu tidak sesuai dengan kediriannya. Makanya banyak para antropolog Javanolog yang nanti menafsirkan sesuai dengan kerangka mereka. Bukan kerangka orang Jawa. Misalnya kita lihat Clifford Good misalnya dalam bukunya The Religion of Java. Dia akan membagi nanti masyarakat Jawa itu ada 3, santri, abangan, priai. Padahal kalau kita lihat di Jawa secara kebudayaan itu kan tidak ada. Tidak ada. Lah itu yang kemudian menjadi kegelisahan saya. Kan banyak nih Javanolog ya, ada Clifford Good gitu kan. Kemudian ada Zoetmulder terutama yang dia mengkaji mendalami Jawa secara kemudian banyak dan saya agak tergugah ketika membaca tulisan-tulisan dari Nancy sama Wycliffe. Wycliffe itu Wycliffe itu mengatakan gitu, kalau saya Jawa, saya Islam. Lalu saya menyadari itu, oh iya ternyata masih ada yang seorang akademisi dari yang posisinya itu agak netral ya, saya katakan agak ya, bukan netral tapi agak netral. Dan itu akhirnya saya mendalami itu Mas, menggeluti kejawaan, menggeluti Islam sesuai dengan kebudayaan saya sendiri. Yang itu tidak melihat dari kerangka berpikir spektrum manapun, entah itu Timur Islam, Barat ataupun Timur Jauh, misalnya Cina dan lain sebagainya. Saya tidak melihat itu, tapi melihat dari kebudayaan saya sendiri. Sebagai dosen, sebagai seorang penulis buku sastra sufistik yang memiliki pemahaman bahwa kita Jawa, kita Islam, kita memiliki cara pandang sendiri. Takut nggak ketika nanti dianggap sebagai orang yang apa? Kalau kita ini agak mungkin agak ini ya, agak keras gitu ya. Bahkan orang-orang seperti Anda ini, kan? Ini nggak Islam ini, gitu. Ini nggak Islam ini. Apa itu Islam budaya? Mudeng ya mau saya. Bagaimana menurut jenengan Mas pandangan ini? Saya kira kalau berbicara kebenaran tidak ada takutnya ya Mas. Siap. Saya kira kalau kita ya maklum ya,
kalau misalnya ada orang menganggap oh ini syirik, ini bid'ah, ini Iya. khurafat nih dan lain sebagainya, ya, no problem karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Oke. Penerimaan pemahaman terhadap ajaran agama nanti berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Ya, saya kira biasa ya Mas, kalau misalnya dalam hal kerangka pengetahuan, ya kalau dalam dunia akademisi itu biasa saja. Boleh kalian berbeda pendapat, silakan saja itu. Tetapi yang selama ini saya dalami dan itu saya percaya ya. Oke. Misalnya saya hari ini misalnya ada kelompok-kelompok yang dia itu Kafiri. ya mungkin itulah ya. Langsung saja kelompok yang kafiri. Saya nggak berani menyebut itu ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang kemudian oh ini Wali Songo nggak ada nih sebagai Itu ada. ini nggak ada. Lah kalau nggak ada, kenapa kok kalian menyebut Wali Songo? Gitu, Iya, misalnya. betul. Padahal ya, menjadi anomali juga Mas, ketika misalnya hari ini teman-teman yang alumni pesantren misalnya, ketika dia mengaku ada Wali Songo, tetapi jarang mereka mendalami Mengkaji, ajaran Wali ya. Songo. Misalnya Sunan Kalijogo ada suluk Jamus Kalimasodo dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak mendalami hal itu? Sekali lagi, saya menemukan pergelatan intelektual keislaman dan kejawaan saya ketika sudah keluar dari pesantren. Oh, karena di pesantren tidak. Karena kan sifatnya normatif ya di pesantren. Iya. Saya dididik untuk oh ya ini nanti kamu belajar safinah lah, inilah jurumiyah dan lain sebagainya. Justru saya menemukan keislaman dan kejawaan saya ketika sudah tidak di pesantren. Pergelutan saya ketemu dengan misalnya ada guru-guru spiritual saya ya, ada banyak ya, ada Mbah Yai Jadul dan lain sebagainya itu kan. Justru saya menemukan oh saya kok nggak belajar ini gitu loh. Dari dulu kenapa nggak belajar gitu ya? Iya, di dulu misalnya kan yang pertama kali misalnya ini pertama kali yang mendirikan pesantren itu para wali misalnya. Iya. Tapi kenapa hari ini justru mereka yang dalam hari ini pendidikan formal itu tidak mendalami naskah-naskah suluk-suluk yang didirikan oleh yang dicetuskan para wali itu ya. Dan ini menjadi anomali. Oh iya ternyata kalau kita mencari akar kesejarahan Islam di Nusantara itu tidak hanya larinya ke pesantren, justru kita bisa lari ke keraton yang hari ini masih melestarikan naskah-naskah suluk-suluk itu tadi misalnya begitu. Oke. Jadi teman-teman buka buku tidak ada ketakutan dalam proses kita mencari kebenaran. Mas Raha memberikan kalimat yang menarik tadi bahwa dia tidak akan pernah takut dengan gugatan-gugatan atau klaim-klaim dari seseorang yang mengatakan bahwa dia syirik dan sebagainya. Karena dia yang mencari pasti dia yakin dengan apa yang dia temukan atas pencariannya itu. Nah, tadi sudah ada clue-clue menarik ini Mas Raha mengenai suluk, mengenai Wali Songo dan sebagainya. Apakah bahasan-bahasan itu juga ada di buku sastra sufistik ini, Mas? Ada, Mas. Iya, karena itu berangkat dari bacaan saya terkait itu tadi, terkait suluk-suluk yang memang itu ditorehkan oleh para wali ataupun para pujangga yang menorehkan hal itu, gitu. Saya mencari kegelisahannya di lewat situ, begitu. Jadi memang akar sastra sufistik ini adalah Jawa Islam. Iya, Jawa Islam. Jawa Islam. Nah, siapa sih sastrawan Islam Jawa pertama yang menurut Mas Raha ada atau pertama siapa gitu? Saya kira ya para penyebar Islam pertama, Mas. Karena kan dulu mungkin ya kalau kita berbicara sastra tentu berbicara soal ajaran. Karena memang ajaran di kita di Islam Jawa tentu nanti dilarikan ke hal-hal yang sifatnya sastrawi. Misalnya Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam melalui tembang, itu kan sastra ya. Entah itu melalui tembang Lingsir Wengi, Sluku-sluku Bato dan lain sebagainya, itu kan melalui sastrawi. Tetapi secara legitimasi intelektual yang dikerahkan oleh para Javanolog dulu ya memang beberapa pujangannya ada di Keraton Surakarta. Mulai dari Yosodipuro I, Yosodipuro II, kemudian Ronggo Warsito II, Ronggo Sasmito, dan terakhir itu Ronggo Warsito III. Ronggo Warsito III itu yang Amenangi Zaman Edan itu atau? Itu yang paling ini ya? Yang paling populer lah ibaratnya ya. Karena memang di satu sisi beliau memang sangat-sangat populer ya. Di satu sisi dia berkawan dengan seorang antropolog Javanolog ya, C.F. Winter itu tadi ya, yang memang itu menguasai inilah ibaratnya percetakan, media dan lain sebagainya gitu.
Oke, berarti kalau ngobrol Islam dan Jawa itu nggak Jogja ya, tapi Solo ya? Ya khususnya di wilayah Nagari Agung. Heeh. Jadi kalau kita berbicara Nagari Agung itu kan ada Ngayogyakarta sama Surakarta itu tadi. Tidak ada Ya. perebutan klaim bahwa eh, Jawa paling Islam adalah Jogja gitu ya, nggak ada ya? Oh, nggak ada mas. Nggak ada ya? Ya selagi dia seorang Jawa dan Muslim ya sudah kita sama-sama mengajarkan kebaikan gitu. Ya walaupun nanti ketika lari ke dua kerajaan itu nanti ya ada apa namanya ada agentnya sendiri Iya, terkait dengan akhirnya penyebaran hal sendiri. itu tadi kayak gitu. Iya, iya. Ya, kita turut sedih bahwa Keraton Solo hari ini tidak sesemarak Keraton Jogja gitu ya. Ya, Iya. semoga keadaan Keraton Solo akan menjadi lebih baik sehingga bisa kembali menjadi salah satu apa ya, titik di mana Islam dan kebudayaan itu berkembang bersama. Iya. Oke. Nah, kalau tadi Islam, Jawa, Solo, Jogja, kalau Demak justru lebih dulu mas, karena memang para wali waktu itu ketika Majapahit sudah mulai redup iya, ya, macam-macam terus ketika pindah ada gitu ya. geger paregreg itu kan, akhirnya para wali memikirkan bagaimana caranya kita membangun negara baru yang itu berasaskan Islam, makanya dibentuklah suatu negara namanya Demak Pintor itu tadi, Iya, yang Demak Pintor rajanya benar-benar pertama namanya. itu Raden Fatah. Raden Patah ya. Makanya nanti Raden Patah juga memikirkan ini gimana ya caranya menyelamatkan ajaran-ajaran Islam yang itu nanti bisa diajarkan kepada para cantrik yang itu berdiam di wilayah pesantren. Kalau dulu bahasanya Mandala ya, Mandala mempelajari terkait dengan ajaran Islam. Makanya dulu ada kitab namanya kitab Usul 6 Bis. Saya kira itu kitab fikih ya, yang hari ini saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin sependek pengetahuan saya, pesantren-pesantren belum tidak lagi mengajarkan kitab Usul 6 Bis itu tadi. Apa itu? Saya bukan basic pesantren jadi nggak tahu ya. Kitab Usul 6 Bis ini kitab yang terdiri dari diawali dari 6 basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ajaran-ajaran dari fikih itu tadi yang diajarkan oleh para wali dan lain sebagainya. Nah makanya waktu itu Raden Patah itu dengan raja kerajaan Demak itu membentuk Bayangkara Islah. Bayangkara Islah itu semacam apa ya, kalau sekarang itu mungkin MUI kali ya, yang dia itu apa ya, pemegang otoritas tertinggi menjaga, keagamaan. ya itulah dulu sudah ada dulu ketika eranya Raden Patah itu dan dilanjutkan. Nah akhirnya kan ajaran itu kemudian nanti juga seiring keraton pindah ke Pajang juga nanti di Pajang seperti itu. Ketika keraton pindah ke Mataram, Islam eranya Panembahan Senopati, Hanyokrowati, Sultan Agung itu juga dipakai. Nanti juga pindah ke Kartosuro, Kartosuro juga dipakai. Kartosuro geger pecinan hancur, pindah ke Surakarta juga dipakai. Nanti perjanjian Giyanti membelah antara Yogyakarta dan Surakarta, ajaran itu tetap dipakai. Itu karena itu ajaran yang bersifatnya fundamental yang harus dimiliki oleh orang Jawa sebagai orang Muslim. Oke. Ini muatan sejarahnya banyak banget. Aku banyak hal yang tidak saya ketahui ternyata selama ini ya. Jadi sebenarnya saya harus membaca banyak lagi mengenai sejarah Islam dan Jawa seperti itu. Nah, Mas, di buku Sastra Sofistik ini spoiler ya. Spoiler saja bahwa ada pembahasan mengenai pujangga kesusastraan Islam dan Sufi Syatari. Apa Sufi Syatariyah itu apa gitu Mas? Iya, saya kira begini ya, kalau kita berbicara soal dulu para pujangga di Keraton Surakarta, jadi dulu itu para calon raja atau keluarga kerajaan itu pendidikan wajib yang harus dilakukan oleh seorang calon raja dan keluarganya dan para pujangga itu harus di pesantren. Oh, jadi itu wajib. Makanya kalau saya Jawa, saya Islam, itu pendidikan wajib. Nah, ketika itu kan marak ya seiring dengan perkembangan proses kabujanggaan itu tadi, maka orang dulu pasti dia ketika berbicara Islam pasti dia akan mengikuti salah satu thariqah. Oke, thariqah ya. Karena harus mengikuti thariqah. Maka dulu itu orang-orang para di keraton itu pasti dia mengikuti thariqah Satoriyah.
Oh, Satoria itu adalah Toriko. Satoria itu ada Toriko, kan Toriko banyak nih, Iya. ada Satoria, Naksabandia, Naksabandia terkenal di Indonesia gitu ya. Khalidiyya gitu kan. Lah orang dulu itu memakai Toriko Satoria terutama di Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu para pujangga itu pasti dia mengikuti Toriko Satoria itu. Jadi Toriko yang mengajarkan bagaimana lebih ke sifatnya ke martabat 7 lah ya. Gitu. Oke, jadi memang ini ya, sedari dulu keraton dan Islam tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya, sehingga kalimat saya Jawa saya Islam itu menjadi melekat ya Iya. seorang itu. Apalagi kalau tadi berarti ajaran mau jadi raja harus pesantren itu, apakah juga berlaku bagi masyarakat Jawa ketika itu, Mas? Berlaku, Mas. Misal kita lihat di era Sultan Agung ya. Jadi Sultan Agung itu salah satu raja Islam terbesar, Islam di Jawa terbesar itu. Dia itu membentuk mewajibkan itu harus ada patron antara keraton dan pesantren untuk meneguhkan kediriannya itu tadi. Makanya mewajibkan anaknya harus ke pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini. Bahkan yang sampai sekarang masih ada itu kan di Tegal Sari Ponorogo itu pesantrennya raja-raja Kasunganan Surakarta sama sampai ke sana. Iya, semuanya dididik ke sana. Makanya nanti Ki Ageng Imam Besari dikasih tanah perdikan di Ponorogo itu tadi, karena salah satu jasa terbesar Kiai Imam Besari itu adalah menyelamatkan Pangeran Pakubuwono dari ketika geger pecinan itu terjadi. Jadi itu pendidikan penting, Mas, yang hari ini sudah terpental jauh. Kita tidak melihat, misalnya, mohon maaf ya, ngapunten ini ya, para calon raja itu dia sudah tidak lagi belajar di pesantren. Padahal dulu wajib ketika dia ingin menjadi seorang raja misalnya, maka dia harus belajar ke pesantren. Dengan jangka waktu tertentu sampai dianggap mampu menjadi seorang raja gitu ya. Kalau sekarang dan itu kan dulu teman-teman kalau bisa lihat di film Sultan Agung, bagaimana Sultan Agung ini pindah dulu ke dalam hutan gitu dititipkan di pesantren itu untuk belajar ilmu pengetahuan agama sama Hanyokroowati tadi. Ya memang pendidikan genuine Nusantara memang pesantren. Makanya siapapun yang ingin menjadi raja atau yang ingin menjadi pujangga atau yang dia ingin menjadi patih atau menjadi apapun abdi dalam, dia harus belajar di pesantren, mendalami ilmu agamanya terlebih dahulu. Gitu. Sebelum berbicara ilmu yang lainnya. Luar biasa sekali ya. Gokil itu. Saya bukan orang pesantren, tidak pernah mengalami pendidikan pesantren. Kadang memang merasa iri, terutama bagi teman-teman yang dia merasakan pesantren ya, ansih itu pesantren modern atau pesantren salaf lawali dan sebagainya. Oke lah, semuanya punya karakteristik masing-masing gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan pesantren dan kesusastraannya itu, Mas, bahwa apakah memang pesantren dulu itu ya basicnya adalah susastra, bukan kayak sekarang mungkin belajar ilmu huruf Arab, baca kitab Arab, gundul dan sebagainya seperti itu. Iya, dulu memang sama seperti itu, Mas. Tapi kan para wali berusaha salah satunya menyadur bagaimana kesusastraan yang itu diajarkan untuk mereka, terutama yang disadur dari kesusastraan terdahulu Hindu-Buddha maksudnya. Oh iya. Artinya harus ada proses ibaratnya asimilasi terhadap kebudayaan yang lama yang itu bisa diajarkan kepada para cantrik yang itu supaya tidak terbuang jauh dari kebudayaannya sendiri. Kebudayaan akar yang memang sudah ada di dalam. Makanya kita lihat misalnya Yosodipuro yang dulu pernah mesantren di daerah Purworejo, daerah Bagelen, kan satu-satunya pujangga yang dia sangat menyadur terkait naskah Mahabharata dan Ramayana yang kemudian diklaim oleh para Javanolog itu kebangkitan Jawa lama gitu kan. Itu sebenarnya ingin mengambil hikmah dari cerita-cerita masa silam itu tadi. Supaya kita mengambil ibrohnya apa ya, hikmah dari cerita-cerita itu tadi gitu. Jadi itu jangan sampai kehilangan karena itu akar dari tradisi kita. Itu. Yang hari ini misalnya orang membaca Mahabharata, melihat wayang dengan konsep Mahabharata, bid'ah itu bukan ajaran Islam. Nah, makanya oleh Sunan Kalijogo kemudian diasimilasi dengan hari ini. Oh, kenapa sih harus ada misalnya jimat kalimat sodo? Padahal itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok mengapa ada misalnya Petruk, Bagong, Gareng, Semar. Itu sebenarnya diambil dari
dari bahasa Arab. Fetro, baho, nalal karim, daholal jannah. Prosesnya ya. Iya, itu kan kemudian sama para wali dengan proses kreatifnya itu mengganti nama-nama itu, Bagong, Semar, Petro, Garing. Sebenarnya dari bahasa Arab itu tadi, Petro, mabaho, nalal khoir, daholal jannah. Yang artinya itu apa itu Mas? 4 itu tadi. Yaitu kalau kita ingin melakukan kebaikan, pasti nanti larinya ke daholal jannah, masuk surga ya. Itu yang sekarang tidak dipahami oleh, mohon maaf, misalnya beberapa pendakwah yang kemudian mengharamkan melihat wayang, menggunakan wayang dan lain sebagainya. Padahal itu proses kreatif para wali menyebarkan ajaran Islam sesuai kebudayaan setempat. Iya, hebat sekali ya dulu wali-wali gitu ya. Iya, saya kira kalau tidak ada proses asimilasi, proses kreatif itu, Islam terpental jauh dari kita. Iya, jadi Islam tidak bisa diterima dengan mudah. Misalnya kalau hari ini kan orang berdakwah, mohon maaf, itu kan dengan kerangka fikih, hitam di atas putih. Dulu nggak bisa. Loh, kok saya harus belajar ini, orang kepercayaan saya jauh lebih bijak daripada ini. Iya. Nah, makanya para wali itu berpikir kreatif bagaimana caranya supaya Islam bisa diterima. Sunan Bonang membuat seperangkat gamelan untuk berdakwah. Sunan Kalijogo membuat wayang untuk berdakwah. Makanya saya menulis di sini ketika tentang tema Sunan Kalijogo, dakwah dengan tembang itu tadi. Ini penting yang harus kita pahami. Kita jangan sampai kehilangan akar kesejarahan kita, supaya kita tidak terbawa dengan kebudayaan yang datangnya dari luar. Kata-kata yang masih saya ingat, Barat Jawa digowo, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Ya kayaknya memang itu kata-kata yang memang itu yang memang harus begitu, gitu. Karena tidak semua kebudayaan Timur Arab itu baik. Tidak semua juga kebudayaan yang datangnya dari Barat itu buruk. Kita harus bisa, apa bahasanya itu, al-mukhafadatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya kita harus begitu, teman-teman. Artinya nggak tahu saya artinya. Iya, jadi ini memang perbincangan yang menarik ya, berkaitan dengan Islam Jawa, Jawa Islam, dikaitkan dengan kondisi saat ini. Bagaimana kita ngobrol ini dulu ya, ngobrol saat ini, bahwa pertempuran antara Islam yang nyun sewu, celana cingkrang dan jenggot panjang, yang suka melakukan takfiri itu, yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda saat ini, bertempur dengan Islam asli Indonesia, bukan Islam asli Indonesia, Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yang dikatakan mereka Islam bukan Islam, seperti itu. Dan apakah buku sastra sufistik ini bisa menjembatani kami yang pendek pengetahuan terkait itu, Mas, bahwa Islam yang benar adalah gitu loh. Ya, saya kira buku ini setidaknya akan memberikan gambaran ya, gambaran bagaimana melihat Islam di kita, di Nusantara, terutama akarnya, terutama kita bisa melihat ternyata yang dia berbicara soal Islam di Nusantara tidak genuine gitu kan. Justru mereka mengembangkan mendakwah Islam dengan kerangka orang-orang Timur Tengah. Siap. Yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Paling tidak teman-teman kalau misalnya membaca buku ini, paling tidak teman-teman pertama akan dibawa oleh bagaimana sejarah pesantren itu terlebih dahulu. Nanti ada di situ. Kemudian nanti bagaimana kita berbicara soal kedaulatan diri. Di buku ini ada nanti berbicara soal bagaimana kita misalnya orang Nusantara, orang Jawa, hal seperti apa sih yang harus kita pertahankan. Hari ini yang menjadi problem di kita adalah generasi milenial itu berbicara Islam itu secara instan. Ya, sangat-sangat instan. Itu mereka berbicara agama justru belajar dari YouTube. Padahal kalau kita di Islam itu ada harus genealogi atau sanad keilmuan. Kita berbicara apa itu harus ada sanadnya. Itu kita diajarkan di pesantren begitu. Karena itu memang ajaran Islam. Nah, hari ini teman-teman misalnya ingin mencari jawaban terkait persoalan Islam, itu tidak tanya ke kiai atau ustadz yang mumpuni di bidangnya, tapi dia ke YouTube, kemudian ke ustadz yang memang dia bukan didikan lembaga keagamaan yang itu diperhitungkan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bahkan misalnya hari ini misalnya beberapa ustadz, mohon maaf, misalnya dia hafal 1-2 hadis,
kemudian menyalahkan orang lain. Iya, ini menjadi problem itu tadi. Padahal dulu penyebar Islam awal di kita tidak pernah sedikit pun menyalahkan keagama atau keyakinan terdahulu atau orang-orang yang menyimpang tidak sesuai ajaran Islam. Dia tidak menyalahkan, mengkafirkan, justru merangkul, diajak, diajarkan supaya paham betul terkait dengan ajaran agama itu tadi. Ini perbedaannya. Hari ini mohon maaf ya, mereka mengajarkan Islam dengan marah-marah. Dulu para wali mengajarkan Islam dengan ramah tamah. Ya. Iya, ini sangat Kontras ya. kontras sekali. Makanya dulu kenapa Islam bisa diterima di kita, yaitu karena mereka dakwah itu sesuai dengan kebudayaan orang sini. Oke. Ini pertanyaan agak nakal gini, Mas. Jika dulu Islam datang ke Indonesia itu melakukan asimilasi terhadap budaya yang ada terdahulu, sehingga muncul konsepsi Islam Jawa dan sebagainya, Islam Nusantara dan sebagainya. Sekarang kan zamannya beda, Mas. Kenapa harus masih menggunakan skema zaman dulu gitu? Sekarang ya kita nyoba melihat apa yang terjadi di sosial sekarang, terus kita buat skemanya yang baru gitu. Nah, itu Islam itu kan begini, Islam itu kan salih likulli zaman wal makan. Islam itu akan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita misalnya hari ini berbicara terkait Islam dan kita berada di satu kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan Arab misalnya, maka itu secara otomatis secara dohir dia melakukan hal itu. Tetapi secara batin mereka menolak hal itu. Karena kalau kita melihat ajaran Islam itu kan akan menyerang dua aspek penting. Dohiron wabatinah. Tidak hanya dohir saja. Makanya para wali dahulu ketika mendakwahkan Islam itu dengan kerangka apa? Menyentuh hatinya dengan kerangka sofistik. Bukan berbicara hal-hal yang sifatnya dohir eksistensial. Harus mohon maaf misalnya memakai niqab dan lain sebagainya, harus celana cungkrang, harus ada tombol 2 di sini, mengikuti sunnah Nabi dan lain sebagainya. Itu saya dulu gitu. para penyebar Islam di kita itu tidak seperti itu, tidak langsung kamu harus mengikuti Nabi, harus begini, tapi diambil hatinya terlebih dahulu, diajak, kamu sukanya apa? Wayang, ayo nonton wayang, nanti ceritanya diganti. Kenapa sih kok harus memakai sorjan? Di Arab itu memakai penutup kepalanya seperti itu. Kita di Jawa ada loh, tapi bukan seperti ada sorjan, ya sudah pakai sorjan. Makanya Sunan Kalijogo memakai sorjan, ayo sholat memakai sorjan dan lain sebagainya. Itu sesuai kebudayaannya supaya menyentuh hatinya. Kalau hatinya sudah tersentuh, pasti dia akan dengan kuat mempertahankan ajarannya. Dia tidak mungkin berubah. Hari ini misalnya banyak kita lihatlah di sosial media. Kemarin memakai jilbab dan lain sebagainya, mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Minggu depan lepas hijab, pakai pakaian yang tidak sesuai itu. Karena mereka belajar Islam tidak untuk hal-hal menyentuh hal sifatnya batinnya, tapi hanya sebatas eksistensi semata. Itu. Dan ini yang ibaratnya menjadi anomali ya di umat Islam hari ini di kita. Dia ingin mendalami agama tetapi tidak belajar keempunya, kalau dulu bahasanya kewalinya gitu kan, tapi keahlinya. Tapi justru belajar agama itu di yang tidak sesuai itu tadi. Jadi buku sastra sofistik ini saya kira memang saya mengatakan wajib dibaca oleh kita sebagai kaum milenial Islam terutama ya, untuk mencoba menjembatani bagaimana kita belajar Islam yang itu tumbuh betul-betul dari akar kenusantaraan kita yang kita mengenal dibuat oleh salah satu ormas besar di Indonesia gitu ya, dengan konsep Islam Nusantara. Dengan berbagai macam pro kontra dan sebagainya, ada ada yang mengkritik dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah, tapi memang Islam di Nusantara tumbuh dengan cara dia sendiri dan hadir dengan caranya sendiri, yang hari ini sebenarnya itu tidak diajarkan dan generasi muda tidak belajar trik itu tuh, Mas ya? Iya, saya kira saya
Jarang ya Mas, jarang ada generasi muda yang mau menggeluti hal itu. Makanya ya hari ini karena itu sih Mas, mungkin salah satu perkembangan teknologi itu tadi ya, mereka ingin mencari hal yang sifatnya instan. Oh ngapain sih saya ke pesantren misalnya, belajar agama lewat YouTube saja selesai misalnya. Ngapain sih harus belajar naskah yang rumit, harus belajar pegon, harus belajar apa namanya aksara Jawa. Ngapain saya harus belajar itu? Lebih baik saya mendengarkan Ustadz ini berbicara, saya telaah, saya praktekkan. Padahal belajar agama tidak seinstan itu. Tidak seinstan itu. Iya, saya sepakat dengan kalimat itu bahwa kita setiap hari pun kita terus belajar mengenai kehidupan kita gitu Mas ya. Mas Raha, berbicara mengenai suluk sastra ini Mas, gimana sih dulu itu suluk-suluk seperti ini diajarkan oleh ulama ya kepada masyarakat, atau kalau tadi dengan Raja sudah bahwa mereka ke pesantren, tapi kepada masyarakat itu gimana? Apakah kolosal atau bagaimana Mas? Iya, saya teringat dengan suluk sontrang yang diguratkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di situ disebutkan suluk iko sesindane para wali. Jadi suluk itu memang secara otomatis itu apa namanya buah ajaran yang dilakukan oleh para wali. Jadi para wali terdahulu itu ketika mengajarkan agama Islam itu pasti dengan kerangka suluk-suluk itu tadi. Entah itu mau dengan cara pengajian, dengan cara misalnya alatnya kebudayaan, itu pasti dengan suluk itu tadi. Karena suluk itu bahasanya itu sesuai dengan masyarakat setempat itu tadi. Makanya Islam itu tidak mungkin diterima ketika diajarkan dengan bahasa yang berbeda. Maka Islam, Islam akan mengena, akan menyentuh hati setiap masyarakat itu sesuai dengan apa yang setiap hari mereka lakukan. Bahasanya, kebudayaannya, kebiasaannya. Maka cerdasnya para wali di situ. Para wali bisa melakukan apa namanya asimilasi ajaran Islam dengan kebiasaan masyarakat setempat itu tadi. Makanya kenapa suluk itu kebanyakan menggunakan bahasa Jawa? Karena kita orang Jawa, sastranya sastra Jawa. Ya makanya kenapa misalnya para wali misalnya menyebarkan ajaran Islam, Kanjeng Sunan Kalijogo misalnya dengan kerangka epos-epos Mahabharata, Ramayana, karena itu sesuai dengan kedirian masyarakat di sini Jawa bagian selatan. Makanya itu mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Ya walaupun nanti medianya berbeda, ada yang di majelis, ada yang di pagelaran budaya, ada yang di masjid. Artinya penyebaran Islam itu harus dengan bahasa dan kerangka perangkat kebudayaan sesuai masyarakatnya itu tadi. Supaya bisa mudah diterima. Mudah diterima oleh kita sebagai masyarakat yang memiliki akar budaya seperti itu Mas ya. Mas Raha, mungkin nggak sih bahwa di dalam proses pencarian Mas Raha mengenai sastra sofistik ini yang sangat jenengan banyak bergelut dengan mencari suluk-suluk itu, yang tentunya jenengan juga membaca banyak referensi gitu. Ada tidak sih bahwa dari banyak referensi itu masing-masing penulis itu menafsirkan berbeda terkait suluk yang mereka baca itu? Iya, kejadian semacam demikian saya kira di lingkup akademik terutama atau pembaca di luar yang dia mendalami kesusastraan Jawa dan Islam, tentu penafsiran-penafsiran itu ada ya Mas ya. Nah, misalnya ada kata misalnya di sini guguruo atau misalnya berguru misalnya. Mungkin orang barat nanti berguru itu hanya semacam hal-hal yang sifatnya intelektualitas di sekolah, di lembaga pendidikan formal. Tapi kalau kita umat Islam, guguruo itu kan artinya kita harus belajar kepada orang yang ahlinya. Itu kan guguruo itu tadi. Ya saya kira penafsiran-penafsiran semacam demikian biasa saja Mas di dalam kalangan. Nah, tujuan kita di sini Mas, tujuan kita adalah kita harus bisa menerapkan tafsiran atau ajaran atau arti dari suluk itu sesuai dengan kedaulatan diri kita, sesuai dengan kebudayaan kita. Kadang orang misalnya orang barat ya, para Javanolog ya, orientalis lah. Orientalis, ya. Dia kadang menafsirkan itu hanya semacam hal-hal ilmu rasional, hal-hal semacam ilmu filologi saja, ilmu bahasa saja. Berarti saja. Itu guguroro, berarti kita harus sekolah. Misalnya. Padahal kalau kita Islam itu tidak hanya proses pencarian intelektual semata, tapi harus ada
pencarian kerangka batiniah juga. Itu disebutkan buku Roro. Itu yang sepertinya memang tidak ada di pendidikan formal Barat Orientalis ya, bahwa Iya. batin itu tidak disentuh gitu Mas. Ya itu Kalau makanya Jawa, kan pemikir-pemikir Islam kan menyerang itu bahwa ini tidak sesuai epistemologi kita gitu. ya, Orang Barat itu kan sekularis, memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Oh, Islam nggak begitu. Islam juga harus mendidik aspek ruhaniyahnya juga, tidak hanya mendidik aspek akliyahnya saja gitu. Oke, Nah, ini itu yang nanti menjadi problema pengetahuan ya. Oh, ini ternyata ini salah. Oh, ini harus dikritik ini dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali Gitu. gitu ya. Jadi kedaulatan diri kita sebagai masyarakat Islam Jawa pun, kalau teman-teman berangkat dari manapun akar kebudayaannya, selama kita sebagai Muslim, kita harus bangga dengan kedaulatan diri kita dan kebudayaan kita yang membangun kita saat ini seperti itu. Nah, ini Mas, ini ada yang sangat menarik ini dari buku Sastra Sofistik yang diterbitkan oleh Persepena ini, yang jenengan tulis ini, bahwa ini juga di-endorsement oleh Pak Irfan Afifi, Iya. salah satu seorang budayawan juga yang juga bergelut di kajian-kajian Jawa dan Islam. Iya. Gimana perasaan jenengan mendapat endorsement dari beliau? Ya, saya kira saya merasa terhormat karena di waktu kesibukannya Mas Irfan ini disempatkan membaca naskah saya. Karena beliau salah satu yang saya anggap sebagai guru ya, guru ya, pokoknya guru terkait keislaman dan kejawaan. Yang kebetulan beliau kemarin baru selesai acara di Michigan, Amerika, itu dipanggil oleh sama Bu Nancy ke Florida, yang kebetulan juga mendalami naskah-naskah suluk keislaman. Ya, karena beliau itu saya kira expert lah di bidang itu ya. Beliau setiap hari mendalami naskah, suluk, dan lain sebagainya terkait keislaman dan kejawaannya. Gitu. Makanya bukunya tentang saya Jawa dan Islamnya itu tadi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian dipresentasikan di Michigan itu tadi. Luar biasa sekali. Jadi kami sampaikan juga dari penerbit, terima kasih kepada Mas Irfan Afifi atas endorsementnya. Ini luar biasa sekali. Kami juga merasa terhormat bahwa Mas Irfan Afifi bersedia untuk memberikan endorsement di buku terbitan kami. Nah, Iya. Terakhir mungkin Mas, untuk berkaitan dengan buku ini Mas, ini sebenarnya sudah kita ulas seperti itu. Kenapa kita wajib, katakannya wajib ya, untuk memiliki buku sastra sofistik ini Mas? Iya, paling tidak ya teman-teman, ketika membaca buku ini saya akan memberikan gambaran bahwasanya kita itu harus teguh dan kedirian kita sesuai dengan apa yang ada di wilayah kita. Paling tidak ketika teman-teman membaca buku ini, teman-teman akan paham bahwasanya oh, saya tidak boleh keluar dari kedirian saya sebagai umat Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai orang yang tidak bisa lepas dari kebudayaannya. Ini untuk teman-teman sekalian, para pemirsa Buka Buku. Berikan mereka motivasi mengenai bagaimana sih cara kita bisa menulis buku yang ini luar biasa sekali isinya seperti itu, Mas. Iya, saya kira begini ya teman-teman ya, memang saya ingat kata Pram itu kan. Pram itu mengatakan kalau kita ingin mengenal dunia membacalah gitu, kalau kita ingin dikenal dunia maka menulislah. Saya kira motivasi terpenting kita adalah untuk jangka waktu yang panjang menghasilkan anak-anak ruhania itu untuk apa ya, kalau di Islam itu ibaratnya itu amal jariah kita yang tidak bakal terputus sampai kapanpun. Sekali kamu menulis, maka sekali itu juga kamu akan diingat sepanjang hayat sebagai seorang penulis, menorehkan pengetahuan, mencerdaskan umat. Saya kira begitu. Luar biasa sekali. Oke, baik teman-teman sekalian, pemirsa bukabuku.id, ini akhir dari perbincangan kita berkaitan dengan sastra sofistik, buku terbitan Persepena yang ditulis oleh Mas Reha Bistara, sastra sofistik dari kesusastraan pesantren suluk dan kedaulatan diri. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk dapat memiliki buku sastra sofistik ini, dapat dibeli melalui laman kami di prisapena.id. Nanti di sana ada nomor kontak yang dapat dihubungi oleh teman-teman sekalian. Sajian terakhir, pembacaan suluk dari Mas Raha untuk memberikan kita
pengingat bahwa kita Islam, kita Jawa, kita Islam. Monggo Mas Rehat. Ya, oke, saya kira di sini ada apa namanya, saya ingin bacakan salah satu serat Sanasunu. Serat Sanasunu itu berarti piwulang untuk anak-anak ya. Ini diguratkan oleh Yasodipuro II, anak dari Yasodipuro I, atau mbahnya dari Ranggawarsita III. Dia menulis Serat Sanasunu terutama terkait ilmu syariat, atau dalam bahasa di sini ngilmu sarengat. Kira-kira begini teman-teman, ini penting bagi teman-teman ketika ingin mendalami ilmu agama terutama. Lah, Yasodipuro II itu mewanti-wanti anaknya, cucunya, generasinya sebagai umat muslim ketika ingin belajar ilmu agama, terutama ilmu hal-hal yang sifatnya fundamental itu begini. Ini begini bunyinya. Den kerep gugulongo ngilmu, artinya supaya orang rajin mempelajari ilmu, gitu kan. Guguruo parang ulama. Ini jelas. Jadi kalau kalian ingin mempelajari ilmu pengetahuan, itu harus berguru pada ahlinya. Tidak sembarang berguru, teman-teman. Jadi teman-teman kan ya sudahlah, yang penting kita cari di YouTube, cari di Google, ada jawaban, selesai. Tapi dulu Yasodipuro II itu sudah mengingatkan kalau kita itu harus apa? Guguruo parang ulama, artinya harus berguru ke yang ahlinya. Kemudian bait berikutnya, lawan dan karep tatakon. Jadi dan kita itu harus banyak bertanya, minta arah ing sujono, artinya kita harus memiliki sikap hormat terhadap para ulama atau para guru ketika dia mengajarkan ilmu kepada kita. Ini yang sudah hilang di kita hari ini. Dia belajar ilmu pengetahuan tapi tidak menghormati yang memberi pengetahuan, maka ilmu itu tidak bakal masuk. Di taklim wal muta'alim misalnya, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, maka kita harus apa? Menghormati guru kita, menghormati ustadz kita, menghormati ulama kita. Ini penting. Ini sudah diajarkan dalam Serat Sanasunnya Yasodipuro II itu tadi. Maka berikutnya, sok bisa anorogo, artinya dan kita itu tidak boleh memperlihatkan hawa ku intet kumingsun, bahwa dirinya kemudian matia silihu so biso. Artinya kita ketika berguru itu tidak boleh memperlihatkan, oh saya juga bisa, saya lebih paham dari guru saya, ngapain saya harus belajar ke dia. Hari ini misalnya banyak ya para umat muslim misalnya ketika dia sedang belajar pengetahuan terkait dengan agama misalnya, itu merasa bisa, walaupun di kita misalnya di tradisi pesantren, walaupun kita sudah paham, lebih paham dari ustadz kita, kita tidak boleh merasa paham. Apalagi menyela ketika ustadz itu, guru itu, kiai itu, ulama itu sedang menerangkan pengetahuan itu tadi. Tapi kadang kita hari ini kan egonya besar ya, misalnya, oh saya lebih paham kok dari dosen itu gitu kan, maka dia itu langsung menyela. Di dalam Serat Sasanu ini tidak boleh, walaupun kita bisa, kita tidak boleh merasa, oh saya bisa kok, lebih bisa dari dosen saya. Makanya di pesantren itu diajarkan tentang adabul taklim wal muta'alim, bagaimana etika kita dalam mencari pengetahuan. Nah, kerennya di situ para ulama pujangga di tanah Jawa ini, kerennya situ, oh ya ini nanti diganti bahasanya saja Serat Sanasunu atau pendidikan bagi anak-anak. Oh, karena kita orang Jawa yang notabene pedalaman misalnya lebih familiar dengan bahasanya kita sendiri. Kalau misalnya dengan bahasa Arabnya kan lebih agak kesusahan ya, karena memang pelafalannya, makhorijul hurufnya gitu kan. Ya sudah, para pujangga, para wali, oke, diganti bahasanya dengan bahasa kebudayaan setempat. Itulah namanya proses islamisasi itu tadi terhadap kebudayaan setempat. Islam akan diterima dengan cara asimilasi dengan kebudayaan setempat itu tadi. Saya kira begitu dari saya, teman-teman semua. Luar biasa sekali. Hari ini Mas Rehat Bistara dengan buku sastra sofistiknya. Jangan lupa teman-teman sekalian, pemirsa Buka Buku, untuk dapat mendapatkan buku ini di laman kami di prisepena.id. Dapat juga like, komen di YouTube ini, atau langsung saja WhatsApp dengan Mas Rehat jika sudah memiliki nomornya beliau. Jangan lupa, mari membuka dan terus membaca.